Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang materi puasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita sama-sama lihat pengertian puasa. Puasa itu artinya menahan diri. Pertama, menahan diri dari makan, minum, kemudian menahan diri dari amalan-amalan yang sekiranya akan membatalkan puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Karena Allah memerintahkan hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Kalau melihat dari redaksi ayat tersebut, maka kita bisa mengambil yang pertama, diwajibkan puasa itu atas orang-orang yang beriman. Jadi artinya di luar itu tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Apa yang disebut iman? Ada pengertian iman menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu artinya percaya. Percaya dalam artian yang umum, percaya kepada siapapun dan dengan cara apapun bisa dikatakan iman. Kalau kita lihat pengertian iman menurut bahasa. Baru kalau kita berbicara pengertian iman menurut istilah, nah itu artinya adalah harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Seseorang bisa dikatakan iman kalau sudah mencakup tiga hal tersebut. Yang pertama, hati, lisan, dan perbuatan. Yang kedua, dalam redaksi ayat tersebut ada kata kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan. Diwajibkan. Wajib itu ada dua macam. Atau fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Puasa ini termasuk fardu ain, artinya harus dilaksanakan oleh setiap individu, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau fardu kifayah, ketika ada yang mewakili, umpamanya seperti pemeliharaan jenazah dari awal sampai akhir, di kampung itu terjadi kasus yang semacam itu, kemudian ada yang mewakili, maka semua orang Islam yang ada di lingkungan itu terlepas dari dosa fardu kifayah tersebut. Kalau tidak ada yang mewakili, berarti orang Muslim yang ada di sekitar itu semuanya akan berdosa. Kurang lebih seperti itu. Dan sasaran terakhir dari kalimat itu adalah kenapa kita diwajibkan puasa dengan dasar iman, supaya mencapai orang yang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah seseorang yang mampu memelihara diri dari hal-hal yang akan merugikan, baik itu rugi dunia ataupun rugi akhirat. Jadi otomatis dengan menjalankan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mampu menahan diri dari hal-hal yang sifatnya akan membatalkan puasa tersebut. Nah, sekarang dari kapan sampai kapan kita melaksanakan puasa? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad.
minal fajri summa atimus siyam ilal lail. Jadi menahan lapar, haus, dan menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa itu sesuai dengan firman Allah tersebut. Makanlah dan minumlah sehingga jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Dan sempurnakanlah puasa sampai malam, artinya sampai maghrib. Sekarang anak-anak kita melangkah ke materi yang kedua tentang macam-macam puasa. Perlu kalian tahu bahwa puasa itu ada macamnya supaya kita tidak salah paham dan tidak salah mengamalkan puasa tersebut. Yang pertama ada yang termasuk puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, kemudian puasa kifarat, kemudian nadar, dan puasa qada. Nah, keempat hal itu termasuk puasa yang wajib yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua ada yang termasuk puasa sunat seperti Senin Kamis, puasa Daud, kemudian puasa Yaumil Bid di pertengahan bulan tanggal 13, 14, dan 15, dan banyak lagi puasa sunat yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada puasa makruh, yaitu puasa yang tidak putus terus-menerus berpuasa, maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut ajaran Nabi. Yang terakhir adalah puasa yang termasuk puasa haram. Kenapa disebut haram? Karena ada seseorang umpamanya yang melaksanakan puasa pada dua Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri dengan Idul Adha, atau puasa pada bulan Zulhijjah pada tanggal 11, 12, dan 13. Rupanya macam puasa itu sampai di situ, kemudian kita akan membahas yang lainnya, yaitu tingkatan puasa. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal tersebut kalian bisa mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengurutkan tentang tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Yang pertama ada yang disebut puasa awam, yaitu puasanya orang-orang yang hanya menahan dirinya dari lapar dan haus. Jadi ketika ada orang yang berpuasa hanya mampu menahan lapar dan haus, kemudian tidak bisa menjaga amalan-amalan yang lain yang membatalkan nilai puasa, maka bukan berarti tidak sah puasanya. Puasanya sah, tapi tidak mendapatkan nilai. Yang kedua ada yang disebut puasa yang khusus. Selain yang tadi, pertama menahan lapar dan haus. Kemudian yang kedua, mereka mampu menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan saum atau nilai-nilai puasanya. Yang ketiga, ada tingkatan puasa yang sangat khusus. Maksudnya adalah orang-orang yang mampu berpuasa selain dari menahan diri dari lapar dan haus atau makan dan minum, mampu mengendalikan diri tidak berbuat hal-hal yang akan membatalkan nilai puasa, mampu juga menahan hati untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Rame kan? Sakit tugas diingetan angger ngaku deui coba ih. Bejakeun padahal mah ka ustad beuh. Hanya angger eta manik di bejakeun ka ustad ge eta mah angger ngaku deui das eta mah ngaleuyeuh. Ruqyah padahal mah kalau dibawa ka ieu eta mah ka psikiater. Imam geus yang kawin bro. Ya emang itu
tong dilanjutkeun deui lah pas waktuna kan pada salat zuhur ieu. Di dinya forum wae. Iya hayu, tetap dulu ada duhur. Lebar ayo. Hayu sarangan sareng abi hayu tusuk. Hayu. Rem. Tunuk. Iya tinggal pas jam 11:30 lebih. Tinggal keneh atuh ieu mah. Kadap deui. Adan maghrib geura keneh. Hayu adan tinggal. Ya sok adan maghrib urang nunggu. Iya. Duhur mata ulah sare wae geura. Sok. Hayu. Lebar dinya ente puasa teh? Puasa. Tuh, puasa dipakai sare wae mah tuh da mau menang pahala. Ayo. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat ilustrasi tadi, maka materi ini akan dilanjutkan dengan nilai-nilai ibadah puasa dalam penumbuhan karakter. Ketika kita menjalankan puasa, maka akan didapatkan karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, mampu menahan diri. Kalau dikaitkan dengan COVID sekarang, kita tidak boleh berkerumun, kita harus mampu menahan diri untuk ke tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah digembleng ya untuk mampu menahan diri dari hal-hal yang sifatnya akan merugikan. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua yang kita dapat dari melaksanakan ibadah puasa itu karakter jujur ya. Karena dalam berpuasa itu memerlukan sifat jujur. Kalau tidak jujur maka tidak akan jadi puasanya. Kemudian yang ketiga, melatih diri kita untuk bersikap sabar. Kita tidak bisa buru-buru ya. Yang namanya puasa itu sudah ditentukan waktunya, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Meskipun makanan sudah ada di hadapan kita tidak bisa memakan makanan tersebut. Maka pada kesempatan ini karakter sabar itu harus benar-benar kita jalankan. Yang berikutnya ya, adanya kepedulian sosial seperti sudah kalian buktikan ya pada kegiatan kemarin dengan rantang siswa. Alhamdulillah SMA kita itu di Kabupaten Bandung yang paling banyak sampai mencapai 370 rantang siswa. Itu menunjukkan bahwa gemblengan pada bulan puasa itu ya menimbulkan anak itu mempunyai sifat kepedulian yang sangat besar terhadap orang-orang miskin, karena kita bisa merasakan betapa ya kita harus menahan makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak-anakku sekalian, rupanya materi yang bisa saya sampaikan sekian. Marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.